Kembali di Sindosore, Rismon Hasiholaun Sianipar mengajukan permohonan restoratif justice pada kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Rismon didampingi kuasa hukumnya mendatangi Polda Metro Jaya mengajukan permohonan fasilitasi restoratif justice pada kasus tudingan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Imanuddin, mengatakan penyidik masih memproses permohonan restoratif justice yang diajukan oleh Rismon Sianipar. Selain itu, Andi Aswan melaporkan Rismon Sianipar terkait dugaan ijazah palsu Universitas Yamaguchi, Jepang. Yang jelas apa yang dilakukan RHS ini bersama dengan pengacaranya menyampaikan permohonan fasilitasi restoratif justice kepada penyidik. Dan kami sebagai fasilitator penyidik sudah melakukan upaya dan sedang melakukan upaya untuk memfasilitasi permohonan yang disampaikan oleh tersangka RHS. Dan hari ini saudara RHS bersama dengan lawyernya datang ke kami untuk menanyakan perkembangan permohonan restoratif justice yang diajukan oleh saudara RHS dengan kesadaran. Polisi menangkap seorang wanita yang berprofesi sebagai disc joki sekaligus selebgram yang memiliki narkotika jenis pot getar di Medan, Sumatera Utara, dan petugas juga menangkap 2 orang lainnya. Inilah rekaman video detik-detik polisi menggerebek rumah DJ di Jalan Jangka Medan, Petisa, Kota Medan. Awalnya, polisi menangkap seorang pria dan seorang wanita yang merupakan pekerja di rumah sang DJ. Keduanya baru mengambil POD vaping liquid dengan kandungan narkoba atau yang lebih dikenal dengan sebutan pot getar. Ternyata, ini adalah barang pesanan sang DJ. Polisi menemukan kemasan POD dan sisa paket sabu yang habis digunakan di kamar sang DJ. Jadi menurut pengakuan juga yang bersangkutan berprofesi sudah sekian tahun jadi disc joki, namun menggunakan barang haram ini sudah memasuki di 6 bulan. Jadi kami pastikan yang bersangkutan adalah pemakai atau pengguna aktif. Polisi kini tengah memburu pemasok narkoba yang identitasnya sudah diketahui. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengajak para orang tua berperan aktif melindungi anak dari potensi bahaya media sosial. Hal tersebut disampaikan Teddy usai menggelar rapat koordinasi dengan Komdigi terkait penerapan PP Tunas. Bapak-bapak, silakan yang mau bayar pajak kendaraan hari ini hadir. Bayar pajak. Ratusan warga rela berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah di lapangan alun-alun Cianjur. Bahkan karena tingginya antusias membuat sejumlah warga yang sudah antri harus menelan pil pahit lantaran tak kebagian paket sembako. Padahal panitia sudah menambah jumlah sembako dari jumlah sebelumnya. Total 1.500 paket sembako disiapkan panitia berisi beras, telur ayam, minyak goreng, tepung terigu, daging ayam, gula pasir dan sayuran, cabai dan lain-lain. Rata-rata harga sembako yang dijual ini selisih Rp5.000 hingga Rp8.000 dibandingkan harga pasar. Pengen paket juga nggak kebagian. Oh, jadi Ibu tadinya mau membeli paket. Beli paket, nggak kebagian. Beli minyak, nggak kebagian. Artinya di sana udah habis, Bos. Udah habis, udah begini. Lagi ikut antrian paket murah, tebus murah. Kali kalau kebagian ya. Cuma itu harganya berapa sih, Bu, murah itu, Bu? Ini yang paket 150. Sementara di alun-alun Kota Banjarnegara, Jawa Tengah, ratusan warga berebut dan berdesakan untuk mendapatkan pakaian murah, mulai dari gamis, batik, hingga baju anak untuk dipakai saat lebaran nanti. Warga antusias karena pakaian yang dijual adalah pakaian pantas pakai dan dibanderol dari Rp5.000 hingga Rp15.000 per potong.
Uniknya, hasil penjualan pakaian ini nantinya akan didonasikan ke panti jompo, panti asuhan, dan pondok pesantren. Warga pun mengaku makin percaya diri dengan baju layak pakai saat bersilaturahmi di hari Lebaran nanti. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, mohon maaf informasi sebelumnya terkait perebutan sembako dan juga kebutuhan untuk Lebaran. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Saya akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana situasi Ramadan di Libya. Dan kita sudah terhubung dengan mahasiswa Indonesia di Libya, Muhammad Zamzam Atskia. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Zamzam. Selamat sore waktu Indonesia, Kak. Di Libya sekarang masih siang. Oh, sekarang nih masih siang. Nih sejauh ini bagaimana Mas Zamzam puasanya nih? Alhamdulillah baik, alhamdulillah lancar sampai ke hari 22 ini. Alhamdulillah. Di Libya ini waktu puasanya ini berapa lama? Hampir sama ya sama di Indonesia ya? Alhamdulillah di musim dingin sekarang ini lebih cepat, Kak. Jadi sekitar 12 jam mulai dari subuh jam 6 sampai maghrib jam 6 lebih. Nah kalau jadi seperti itu. Oke, kalau Mas Zamzam sendiri ini di kota mana? Saya tepatnya di kota Zliten, kurang lebih 4 jam dari ibu kota Libya, Tripoli. Jadi yang di Zliten ini ada mahasiswa Indonesia beberapa dan ada juga mahasiswa Indonesia yang ada di Tripoli, Libya sana. Jadi masih selama ini masih ada di 2 kawasan, di Zliten dan di Tripoli. Dan saya sendiri berada di Zliten. Baik. Nah menurut Mas Zamzam, suasana Ramadan di Libya itu seperti apa sih? Mungkin khususnya di Zliten ya? Oke, nah untuk suasana Ramadan sendiri di Libya itu setelah 2 tahun yang saya jalani, 2 kali Ramadan di kota Zliten, Libya ini, itu ada beberapa perbedaan ketika menjalankan ibadah puasa di Indonesia. Contohnya seperti halnya ketika kita di Indonesia sering mendengarkan orang-orang bangun sahur, memakai mic, dan lain sebagainya, itu di Libya tidak ada, Kak. Dan juga ketika di menjelang buka puasa, itu di Libya kita jarang atau bahkan tidak pernah menemukan pasar Ramadan. Karena orang-orang Libya itu sendiri secara langsung membagikan secara gratis ke seluruh orang-orang yang ada, maupun di tempat-tempat dibuka umum, dibuka di toko-toko, dibuka silahkan kalau mau buka di sini tafadhol. Dan mereka sangat menghormati kita sebagai mahasiswa Indonesia sehingga bisa dibilang kalau untuk bulan puasa di bulan Ramadan ini dipastikan kita tidak usah mikir lagi cari buka di mana, cari sahur di mana, insya Allah pasti ada itu. Karena dari orang-orang baik, orang Libya itu sendiri. Dan kembali juga kita juga berusaha untuk memberikan yang makanan-makanan khas Indonesia yang disebut dengan kegiatan Fahatus Shaim. Jadi mahasiswa Indonesia juga mengadakan kegiatan coba kita buat makanan Indonesia khas Indonesia seperti halnya kroket, rendang, dadar gulung. Kita bagikan juga ke orang Libya dan alhamdulillah mereka juga menyambut dengan baik. Yang ada malah mereka bilang, oh seharusnya ini tidak usah dikasih ke kita, sehingga dia ganti lagi dengan apa yang diganti lebih baik untuk itu. Baik. Jadi seperti itu, Kak. Nah Mas Zamzam, mungkin selain kayak tadi berbagi makanan, nah ini ada tradisi khusus lainnya yang tidak sih di bulan Ramadan di Libya nih? Ada, Kak. Jadi ketika menjelang berbuka puasa, itu kita sering diajak untuk khataman Quran dulu. Jadi istilahnya itu khotmah. Kita diundang oleh tuan rumah melalui undangan Syekh. Jadi Syekh menyuruh kita untuk menghadiri buka bersama. Terus kita baca 1 orang 1 juz. Jadi seperti itu. Dan itu hampir setiap hari. Mulai di hari pertama sampai sekarang. Dan insya Allah sampai hari ke-30. Itu akan seperti itu. Jadi orangnya dibagi-bagi. Tidak hanya di satu tempat. Ada di tuan rumah pertama, kedua, ketiga, bahkan sampai 5 khotmah. Jadi yang kebagian setiap
harinya itu mahasiswa Indonesia sering berbuka di tempat orang-orang yang mengundang itu dan membaca Al-Quran sehari 1 juz sebelum menjelang berbuka puasa. Karena dari yang kita ketahui bahwa di Ziliten ini juga khususnya negara Libya disebut dengan negara sejuta hufat menghafal Quran. Jadi mulai dari anak kecil hingga yang paling tua lansia pun mereka menghafal Quran, Kak. Dan dengan tulisannya juga. Jadi tidak hanya dengan menghafal Quran tapi juga dengan tulisannya. Jadi seperti itu, Kak. Oke. Nah, Mas Zamzam, di sana tuh mahasiswa Indonesianya suka buka bersama atau masing-masing? Tapi kan tadi kan ada kegiatan juga yang memasak bersama lalu dibagikan kan. Itu biasanya frekuensinya berapa kali gitu dalam seminggu? Atau ada acara khusus lain nggak dengan teman-teman di sana? Kalau untuk secara internal mahasiswa Indonesia sendiri itu ada untuk kawasan kita sendiri buka bersama. Tapi kalau untuk kegiatan yang mana kita masak bareng terus dibagikan ke masyarakat Libya, itu kegiatannya didukung oleh KBRI. Jadi selama Ramadan 1 bulan penuh itu hanya 1 kali. Jadi selama saya di sini 3 kali Ramadan tahun ini, itu selama 1 bulan Ramadan hanya 1 kali, Kak, untuk kegiatan seperti itu. Tapi kalau untuk kegiatan yang kita masak-masak sendiri, makan bareng sendiri, itu kembali ke pribadi masing-masing mau atau tidak. Jadi seperti itu. Masakannya tuh biasanya apa sih yang dibagiin, makanan berat kah atau tajil atau bagaimana nih? Oke, jadi sedikit informasi, orang Libya itu suka ke yang rasanya kecut, asam, sama manis. Mereka tidak suka yang minyak-minyak, bumbu-bumbu, jadi sempat kita masakan rendang dan lain sebagainya, mereka malah tidak suka karena berminyak-minyak. Tapi kalau yang takjil manis-manis, dadar gulung, terus kroket, mereka hanya mencicipi. Mereka di depan kita, wah terima kasih, syukur, barakallahu fik. Tapi secara kita lihat keadaannya, ternyata tidak dimakan, Kak. Jadi mungkin agak sedikit perbedaan rasa. Jadi waktu begitu pun ketika saya baru berawal di Libya, di Ramadan di Libya, makanan itu tidak masuk. Karena di situ ada kurma, terus ada basisah. Basisah itu kayak kan kurma kita colek terus kita makan. Nah itu terbuat dari gandum dan tepung. Kalau dirasa dan dilihat itu kita langsung tidak ingin makan. Tapi setelah lama-kelamaan akhirnya masuk juga. Jadi ada istilahnya combo maksudnya di sini tuh enak. Jadi antara susu UHT, kurma sama basisa ini kalau dimakan barengan sudah enak sekali, Kak. Mungkin bisa nanti saya coba kasih tahu ke teman-teman yang ada di Indonesia kalau ini tuh enak sekali. Oke. Baik, terima kasih Mas Zamzam informasinya dan atas waktunya juga bersama kami di Sindo Sore. Semoga kuliahnya lancar di sana, puasanya juga sehat selalu.